Perkenalkan, nama saya Cecilia Yediman, NIM saya 1810110203, jurusan Biologi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi, di mana pada saat ini saya akan melaksanakan praktikum pemintakatan laut dengan tujuan agar dapat membandingkan pemintakatan laut baik secara vertikal maupun secara horizontal. Baiklah, pada saat ini alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini alat tulis, termometer, patokan kayu, meteran, dan juga tali rafia. Laut merupakan perairan salin yang memiliki fungsi dan nilai yang begitu penting bagi manusia dan organisme lainnya. Laut dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, supratidal, intertidal, dan subtidal. Supratidal adalah bagian laut yang sama sekali tidak terkena pasang surut. Tetapi pada bagian ini juga, jika air laut naik, bagian ini mengalami percikan-percikan laut sehingga ada kemungkinan untuk basah. Nah, selanjutnya adalah bagian intertidal, di mana bagian ini adalah bagian yang mengalami pasang surut air laut. Selanjutnya adalah subtidal. Bagian ini adalah bagian pasang terendah atau bagian dangkal, di mana bagian ini sama sekali tidak mengalami surut, sehingga di bagian ini terdapat air laut. Baiklah, pada saat ini saya berada pada daerah pesisir atau supratidal. Bisa dilihat sendiri, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah meletakkan meteran, di mana fungsi dari meteran ini adalah agar kita dapat mengetahui panjangnya daerah ini sampai pada perbatasan intertidal. Baiklah, pada saat ini saya berada pada daerah intertidal. Bisa dilihat sendiri bahwa ini sudah kelihatan basah, di mana ini adalah tepat bagian intertidal, dan sampai di ujung sana bagian arah ke laut. Tapi pada saat ini saya mengukur itu tidak ideal karena di sini belum terlalu surut, jadi saya tidak tahu di mana batas intertidal yang ada. Ketahui bahwa pada saat ini daerah yang saya amati masih mengalami surut pasang yang tinggi, sehingga saya tidak bisa mengetahui di mana titik intertidal. Air di daerah ini akan sering sampai di bibir laut, atau bisa itu adalah tempat pangkal ombak yang kita lihat sendiri karena daerah ini berada pada pasang pada bagian pesisir, sehingga tidak ideal untuk melakukan pengukuran. Yang saya lakukan tadi di bagian atas dari bagian darat itu hingga ke pantai itu, bagian yang masih tidak mendapatkan air itu ada sekitaran 25 meter. Baiklah, pada saat ini saya berada pada bagian supratidal laut. Yang saya amati di sini adalah sifat fisik dari bagian ini. Yang saya lihat ada karang-karang. Ada juga terdapat biota-biota laut, ini bisa dilihat. Ada pohon yang kita lihat, ada pohon ketapang dan sebagainya. Dan mempunyai termometer sehingga suhu yang ada di sini ada 30 derajat. Selain itu ada juga beberapa dedaunan yang bisa kita lihat itu. Baiklah, pada saat ini saya berada pada bagian intertidal. Saya amati di sini, bisa kita lihat sendiri bahwa di sini terdapat karang-karang. Ya, bisa dilihat karang-karang di bagian pesisir, dan juga ada beberapa rumput-rumput laut yang bisa terbawa arus. Itu juga ada arus, dan
bisa kita lihat itu suhu di sini itu sekitar 31 derajat, sehingga ada perbedaan suhu dari daerah supratidal hingga daerah intertidal, di mana supratidal itu suhunya ada 30 derajat dan di sini ada 31 derajat. Air di sini cukup jernih sehingga dasar laut itu masih bisa kelihatan.